berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent bagi kita semua. Sepertinya kurang semangat. Selamat Advent. Selamat Advent. Ya, mudah-mudahan bukan karena cuaca ini ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan yang akan menyapa kita dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat 10 di Advent pertama ini, saya akan bacakan untuk kita. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya kurang tahu apakah kita di posisi yang memahami peristiwa Advent ini, atau saat-saat Advent ini adalah saat-saat yang dinantikan, atau bahkan mungkin sudah lama ditunggu gitu. Nah, bentuk penantian kita ya bentuk seperti apa? Jadi memang dalam situasi normal ada begitu banyak pribadi yang menantikan Advent ini, karena yang pasti masa-masa Advent ini berbeda dengan saat-saat yang sebelumnya gitu. Tapi saya kurang tahu apakah di masa pandemi ini apakah masih punya perasaan seperti itu, atau bahkan mungkin ya sudahlah gitu. Toh juga memang masih seperti ini gitu. Ya, kita sah-sah saja dengan itu. Tapi saudara-saudara, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa ada perubahan atau tidak, ada niat atau tidak, yang pasti waktu akan terus berjalan. Ya, suka tidak suka, nggak ada kita yang bisa memperlambat waktu, ya, nggak ada kita yang bisa mempercepat waktu. Waktu akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Oleh karena itu perenungan kita secara pribadi, bahkan juga keluarga, bahkan juga sebagai persekutuan yang kita katakan gereja, ketika kita memasuki Advent pertama seperti ini, nah kemudian ada lilin pertama yang sudah dihidupkan. Nah, kita percayai itu adalah bentuk daripada pengharapan kita secara pribadi. Ya, saya berpikir kita pribadi punya harapan, ya, keluarga punya harapan, bahkan juga pekerjaan yang kita geluti sekarang, persekutuan kita, walaupun memang ada yang masih jauh dari apa yang menjadi harapan itu, tapi ada yang sudah menemukan harapan itu pada tahun ini, dan mungkin juga ada yang mungkin harapan itu semakin jauh ya. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, ketika terjadi harus dirumahkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi satu hal saudara-saudara, bahwa kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan itu. Satu pengharapan itu di Advent pertama ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dalam bentuk nyanyian pemazmur mau menyuarakan ini pagi ini kepada kita dalam bentuk nyanyian, mengangkat kepalanya katanya. Sebenarnya itu adalah bentuk persiapan yang nyata gitu. Ketika angkatlah, katanya dikatakan di situ, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Tentunya tidak bisa pasif gitu ya, tidak bisa untuk berdiam diri
dan ternyata harus bergerak gitu. Angkatlah kepalamu dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu. Ini kan nyanyian gitu, yang memang di abad pertama ini dinyanyikan dalam bentuk responsoria antara pemimpin dan jemaat gitu. Ketika ini diresponsoriakan, ada satu dialog yang hidup, yaitu sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemimpin dan apa yang diinginkan oleh yang dipimpin. Nah, saudara-saudara, kita percaya bahwa nyanyian adalah apa ya? Nyanyian adalah kekuatan gitu ya. Gak mungkin kita nyanyi kalau kita gak meyakini itu satu kekuatan. Dalam nyanyian ada power, ada tenaga. Jadi kalau kita bernyanyi tapi tidak memiliki power, saya pikir gak ada kekuatan daripada lagu itu. Dan mungkin lagu itu gak ada gak mampu untuk menunjukkan apakah lagu itu ada semangat nggak di lagu itu, atau sama sekali memang tidak ada yang menyemangati di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, sekecil apapun semangat itu, harapan itu, baiklah di Advent pertama ini kita akan tetap pelihara semangat dan harapan-harapan itu, sekecil apapun itu. Karena renungan pagi ini mengatakan siapakah yang akan datang itu jelas ya. Jadi bukan yang tidak jelas gitu, bukan sesuatu yang tidak kita pahami, bukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Siapakah yang akan datang itu? Raja kemuliaan, saudara-saudara, Raja kemuliaan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pemahaman, dan saya pikir kita tahu ya, di abad ke-17 itu mulainya abad pencerahan. Sebenarnya di situ sudah ada pergeseran bahwa artinya sebenarnya Allah itu di pemahaman abad ke-17 itu pencerahan sebenarnya sudah mulai dipahami orang sebagian ya. Allah itu nggak usah dilibatkan deh dalam semua persoalan kebutuhan kita, persoalan kehidupan kita. Ya. Dalam arti kalau kita masih bisa selesaikan, Allah itu nggak usah dilibatkan. Dan itu semakin luar biasa di abad ke-19 dengan rasio yang diagungkan, ya, yang dominan gitu. Bahkan ketika logika bisa memahami, sebenarnya Allah nggak usah dilibatkan. Nah, pernah terjadi satu diskusi dari beberapa orang ketika mereka mau makan siang gitu kan. Sebelum kita makan siang, tolonglah satu orang berdoa dulu katanya. Memang doa itu apa? Memang doa mereka, doa. Kemudian sambil makan terjadi perbincangan. Sebenarnya doa itu adalah solusi dari doa itu adalah solusi gitu. Bukan. Doa itu sebenarnya bukan solusi katanya. Jadi apa katanya? Terjadi perbincangan ketika makan siang itu. Toh kita kan makan di tempat ini, coba lihat ya, apa yang kita pesan itu cukup safety juga katanya. Kemudian di situ ada 4 sehat, 5 sempurna. Jadi dan betul-betul itu terawat, coba lihat betul-betul bersih gitu. Jadi kalau memang ketika kita mengkonsumsi makanan yang kita pesan ini, kalau terjadi sesuatu sebenarnya bukan makanan ini yang salah, tapi mungkin keadaan tubuh kita yang nggak begitu pas ketika akan mengkonsumsi makanan ini katanya. Jadi sebenarnya persoalannya di manusia, bukan di makanan itu. Nah, kemudian berlanjut diskusi ini, sebenarnya doa itu ya kata-kata katanya. Nah, unang mai berek kalak, sotungi berek kalak. Isiru namangananin na. Ruas seni Bandung Reformanda. Bahasa dang martangi yang atena. Isiru namangananin na. Kasituan di Reformanda. Dang martangi yang atena. Holani nama. Nanti dia berdua. Nanti nggak enak dilihat orang nggak masak makan nggak berdua. Kita ini kan tahu orang siapa kita enak. Ya. Anggonamu do. Kalau memang meyakini doa adalah jawaban, doa adalah power, doa adalah tenaga, kemungkinan terjadi saudara-saudara. Nah, ini bahkan sampai abad yang kita katakan abad yang milenia ini. Ya, kalau kita jujur, sebenarnya Allah tidak usah dilibatkan. Bahkan apa yang perlu bagi organ-organ tubuh ini, ada yang siapkan gitu. Ada. Anda mau transplantasi jantung, ada. Anda mau butuh ginjal, silakan ke Cina, banyak ginjal. Butuh mata, ada. Semua ada. Semua bisa semua bisa dibeli gitu. Nah, ketika pemahaman ya, orang-orang
percaya, bahkan mungkin ya orang-orang percaya memahami bahwa sebenarnya semuanya sudah dipersiapkan, semuanya sudah sebenarnya ada. Ya udah, Allah nggak usah dilibatkan deh dalam segala hal kalau kita masih bisa selesaikan. Ini yang terjadi saudara-saudara. Saya kurang tahu ya, kita bisa diskusi saudara-saudara. Dalam evaluasi saya secara pribadi, mudah-mudahan setiap kita yang ibadah pagi ini bisa mengambil pesan yang cukup mahal di tengah-tengah masa pandemi ini. Dengan semua pembatasannya. Kemudian Allah katakan, jangan kur. Aku nggak suka dengar kurmu. Kamu kur tapi selalu ribut. Saya nggak melihat buah daripada paduan suaramu. Saya nggak melihat buah daripada persekutuanmu. Amos ya. Aku nggak suka dengar lagumu, kata Allah. Oleh karena itu batasi. Biarkan semua pribadi masuk ke dalam perenungan sampai kapan Tuhan pandemi ini akan selesai. Ya pemerintah aja serba salah gitu. Kemarin bulan 12 dia finalkan vaksin akan segera didistribusikan. Minggu lalu kemungkinan pertengahan Januari. Nanti pertengahan Januari kemungkinan akhir Maret katanya lagi. Harung nabu tahirim? Harung nabu tapaimah? Ada? Isi itu pangaliwan. Nah kemudian Arven berkata, siapakah itu Raja Kemuliaan? Holani nama, hanya itu. Maka saya katakan tadi di awal, sekecil apapun itu Bapak Ibu ya, sekecil apapun. Tuksao tikpe, adong nahuhirim taringot tungo luku secara pribadi. Adong nahuhirim di tonga-tonga di keluarga nami. Ada yang saya harapkan, ada yang menjadi pengharapan saya dalam pekerjaan saya, dalam tanggung jawab saya, ada harapan saya dengan persekutuan saya. Bahkan saya juga masih harapan, saya punya pengharapan walaupun tahun ini karena pandemi saya harus dirumahkan, pemutusan hubungan kerja, dan kemungkinan ada beberapa hal yang harus dipangkas dari anggaran ini dan anggaran ini. Saudara-saudara, isi do debata, siapakah Tuhan? Tentunya dang bui halak mangalusi. Siapakah isi do debata dia? Udang bui hau mangalusi. Isi debata dia, hamu udang bui hau mangalusi. Ikut kamu do mangalusi. Isi do Tuhan. Berpihak go Tuhan. Apakah Tuhan berpihak sampai detik ini sama saya? Tidak bisa saya yang jawab itu. Anda yang jawab itu. Kita yang bisa jawab itu. Bentuk keberpihakan Tuhan seperti apa? Sepertinya Tuhan tidak berpihak dalam kehidupan saya pada tahun ini. Nah kemudian ya sudahlah, saya nggak usah libatkan Tuhan. Nggak usah Tuhan terlibat dalam semua. Toh memang saya yang harus menanggung jawab ini. Saya yang harus merasakan ini. Ketika seorang ayah yang menjadi andalan keluarga harus stroke tiba-tiba. Siapa yang biayai rumah tangga ini? Nah kemudian anak yang dia andalkan harus di PHK, pemutusan hubungan kerja ketika bapak sudah stroke. Kemudian dia punya buruh yang dimutasi ke daerah Balikpapan. Dimutasi oleh karena kenaikan jabatan, ternyata pesawatnya jatuh, mati. Apa dua si bunyi? Adong goho Tuhan. Apakah Tuhan ada? Suami saya stroke, anak saya di pemutusan hubungan kerja, pesawat jatuh, buruh saya di situ. Adong goho Tuhan. Kan begitu. Kemudian ini menjadi diskusi, sebenarnya Tuhan itu ada enggak gitu. Itu kan? Kalau Tuhan itu ada, bahasa palilikuan. Adiga dosayon. Kapan ini selesai? Saudara-saudara, itu Advent pertama kita. Inti Advent pertama kita adalah di situ. Saya mau katakan secara sederhana tadi itu, jangan pernah tidak libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu nggak pahami, kita nggak mengerti. Ya, selogika apapun, semampu apapun kita mencoba untuk
seperti benang kusut, kemudian kita urai ini pelan-pelan. Hidup yang rumit ini, hidup yang sulit ini kita coba urai pelan-pelan supaya kita dimampukan Tuhan untuk memahami. Tanpa pengharapan kita nggak akan menemui sebenarnya kemana akhir daripada segala ini. Saudara-saudara, ketika kamu akan menyambut kedatangan Tuhan, ingat ya, seorang yang terhormat yang kita sambut ini. Sama seperti kalau ada info seseorang akan datang dan menemui kita. Kita akan berhitung siapa yang datang ini. Kemudian kita akan melakukan bentuk-bentuk penyambutan, bentuk-bentuk persiapan. Dan itu bukan hanya di dalam kualitas persiapan kita itu bukan hanya kelihatan seperti itu, tapi memang wajah kita, bahasa tubuh kita, memang itu kelihatan. Memang sebenarnya siapa yang kita sambut, siapa yang kita tunggu gitu, kan begitu. Siapa yang kita akan sambut ini, siapa yang kita tunggu ini. Saudara-saudara, kalau kedatangan Yesus kemarin 2020 tahun yang lalu ada bentuk penolakan ya. Dan bentuk penolakan itu luar biasa nyata. Sudahlah. Jadi kita bukan mau tunggu dia yang datang di Bethlehem, enggak. Yang itu gimana? Tapi dia yang akan datang dengan kemuliaannya. Saya melihat di situ. Pergumulan saya kemarin tadi malam waktu mempergumulkan teks ini di sini. Seandainya dia datang saat ini, detik ini, wajah, bahasa tubuh itu juga bagian daripada bentuk penyambutan kita. Jadi kalau rumah itu kita hiasi dengan pernak-pernik Natal, itulah tampilan daripada orang-orang yang tinggal di rumah itu. Coba lihat ya, makanya mungkin sederhana sekali. Jadi kalau kita datang ke rumah seseorang, kalau kita lihat ada tumbuh-tumbuhan hijau teratur, itu adalah kondisi orang di dalam. Jadi kalau sampai kita ke rumah kering, nggak ada sesuatu apapun, ya itu memang itu tampilan orang di dalam. Itu nggak jauh-jauh. Ya. Jadi kalau kita istilah sebagai pribadi yang smart, ya, kemudian mengalir, jelas dulu lah gitu. Smart yang bagaimana, mengalir yang bagaimana gitu. Nah itu kan bentuk itu. Jadi kalau memang jelas pagi ini bahwa Raja Kemuliaan Yesus yang akan datang, ya, dia adil dan jaya itu yang akan menghakimi, yang akan mempertimbangkan, kemudian akan berhitung dengan semua apa yang kita lakukan. Ya saya katakan tadi kita nggak mampu untuk mempercepat kedatangannya, tapi ketika dia akan datang pagi ini, bahkan minggu depan, bahkan tahun depan, saya sudah siap gitu. Tidak usah dulu bicara kematian, ya, karena dia akan datang dan dia akan datang. Ada yang sudah pergi dan ada yang masih hidup ketika dia masih datang. Itu Paulus katakan. Saudara-saudara, masih banyak yang belum selesai dan itu harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Ya. Komunikasi kita yang kurang beres harus diberesin lah. Hati yang belum damai harus diselesaikan. Itu bentuk daripada penantian kita. Kita bisa merangkai kata-kata seindah mungkin, tapi bahasa tubuh dan mimik wajah kita tidak dapat kita dustai. Dalam penantian kita ini, dalam menunggu ini. Advent adalah tahun baru gereja. Oleh karena itu, satu hal yang harus diperbaiki adalah kualitas kehidupan kita. Ya, butuh waktu di situ untuk mengenal pribadi itu sampai kualitasnya gitu. Jadi kita ini kadang aneh gitu. Aku nggak suka sama dia gitu. Habis cerita dahok. Tang lo moroh aku tuh sih. Saya nggak suka sama dia. Padahal kamu nggak kenal dia. Wah, lucu banget gitu kan. Kenapa? Kualitas komunikasinya nggak beres. Kualitas komunikasinya nggak berisi. Makanya apa? Bangun kualitas. Bangun komunikasi. Itu yang bikin kita kuat. Ya, saya percaya di situ.
komunikasi yang betul-betul dirawat, itu yang membangun suatu persekutuan. Ya. Sulit. Makanya orang ngambil S2 sampai teknik komunikasi, ilmu komunikasi. Karena nggak semua orang mampu komunikasi. Saya bukan hanya katakan, bukan hanya pengalimatan, tapi wajah, bahasa tubuh, itu bisa bagian daripada komunikasi. Dan itu bentuk penyambutan. Saya katakan tadi, Yesus yang datang di kandang Betlehem bukan lagi, tapi dia datang akan kemuliaannya, kemudian dia akan berbicara kepada kita. Putri Sion datanglah. Ya seandainya dia datang sebelum pandemi ini selesai, ya kalau sudah selesai pandemi ini, ya mungkin kita kembali kepada habitat lagi kan, ya kan, kembali kepada laptop, kembali kepada semula itu, ya, yang jahat kembali, yang mata duitan kembali, yang suka berselingkuh kembali, seandainya ini sudah selesai gitu, dan lain sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, jelas renungan kita mengatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Jadi sesuatu yang mempersulit, sesuatu yang bisa menghambat, tolong dibukalah. Apa itu? Hati. Ya. Bukalah hati supaya lega kita, supaya bisa kita menyambut kedatangan itu. Cobalah berpikir positif selalu. Saya mau ajak kita gitu. Ya. Tidak usah negatif-negatif lagi gitu. Supaya lebih jujur dalam kehidupan ini sebagai pribadi yang betul-betul bisa dipahami dan pribadi yang tidak rumit dalam kehidupan ini. Ya. Saya kalau baca kalau saya ada waktu gitu, saya buka Facebook kan. Nama, tanggal lahir, tinggal, baru saya lihat status rumit, aduh. Gitu. Siapa ini? Kok status? Coba lihat ya. Kalau itu dibaca orang itu, status rumit, maaf aja. Siapa yang mau komunikasi sama dia? Rumit gitu. Artinya dia aja nggak selesai dengan dirinya. Gimana mau selesaikan orang lain? Gak mungkin itu. Jadi hati-hatilah dengan. Bahkan juga media sosial kita ini ya, dengan ujaran kebencian. Kasih dong yang pasti-pasti aja gitu. Pribadi yang pasti, komunikasi yang pasti, itu aja. Itu bentuk penantian yang saya melihat itu sederhana sekali. Tapi itu bentuk kesiapan yang betul-betul memang itu yang nyata gitu. Bahkan kebersamaan kita dengan keluarga besar juga itu nyata sekali gitu. Ada keterbukaan dan tidak ada yang ditutupi begitu kan. Coba bayangkan ya, tolong dong bantu katakan. Enggak ada gitu. Ternyata kecurian. Apa yang dicuri? Emasnya 1 kaleng katanya. Lah, aduh, berarti waktu kecurian ketahuan memang ada, tapi waktu diminta nggak ada. Kan lucu begitu. Dung mago tarboto, bah adong gua HP tiki dipangido, dah adong ini. Bah, ini saya pernah katakan ya, pelit itu hanya dilapisi oleh selaput yang sangat tipis gitu. Antara pelit dan dengan sederhana itu hanya dilapisi oleh selaput yang sangat tipis. Jadi nggak usah bilang-bilang kami sederhana, padahal sebenarnya kamu pelit. Jangan, kesal. Hanya dilapisi selaput tipis saja itu. Nah itu bentuk penyambutan. Apa yang bisa dikasih? Saya nggak mau sulit-sulit lah ya. Artinya coba tanya dulu anak Namburu, anak Tulang gitu. Kalau ada rezeki kita, Nan Tulang, ada nggak sepatu siapa? Ini mau Natal ini walaupun online. Kenapa rupanya? Ya udah, norma apa? Biar aku beli sepatunya. Itu. Kalau enggak saya melihat ini sia-sia semua. Kalau toh enggak ada berbuat. Itu aja. Itu bentuk penyambutan. Dan ketika Yesus datang, dia lihat kita bekerja gitu. Dia lihat kita beraktivitas. Dan dia melihat enggak ada yang dia tidak sukai dalam aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Jadi penyambutan kita sampai kepada Advent keempat nanti apapun itu walaupun kita masih dibatasi, doa kita, harapan kita, penantian kita tetap akan menjadi penantian yang hidup, harapan yang hidup yang Tuhan senang akan hal itu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini, pada minggu pagi ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami. 1 minggu sudah kami lewati.
Ada begitu banyak hal di situ Tuhan yang bisa kami lihat dan boleh kami rasakan bentuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih dalam masa-masa pandemi yang belum berakhir Tuhan. Tapi kami tidak berhenti Tuhan dengan situasi ini. Kami akan tetap berjalan walaupun dalam banyak pembatasan-pembatasan. Biarlah kami boleh sehat Tuhan Yesus, semua jemaat dan semua pelayan. Sehingga kami boleh berkarya. Kami boleh Tuhan melayani, kami boleh mengisi kehidupan ini ketika Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk hidup dan bekerja. Bahkan di Advent pertama ini Tuhan, ketika lilin yang pertama sudah itu adalah terang. Dan terang itu yang boleh menyemangati kami dalam untayan-untayan kehidupan kami. Biarlah ketika kami bernyanyi ada semangat di situ, biarlah kami ketika bekerja, bahkan ketika kami berkomunikasi, ada roh yang boleh menyemangati kami antara yang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari penyakit, bahkan virus ini. Biarlah kami boleh sehat, bahkan akan mengakhiri tahun ini Tuhan Yesus. Kami mohon kesembuhan kepada jemaat-Mu yang kami dengar Tuhan. Harus diisolasi, suami istri oleh karena pandemi ini. Kami tahu Tuhan kami harus bersinggungan dengan banyak orang oleh karena pekerjaan dan aktivitas kami. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa. Tapi kami yakin pemeliharaan-Mu itu selalu menaungi kehidupan kami. Hanya itu harapan kami Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu memberikan kesehatan kepada kami. Supaya kami boleh Tuhan melihat kuasa-Mu dan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan semua pelayanan di tengah-tengah gereja ini, Engkau tolong kami dan bantu kami Tuhan, semua jemaat dan para pelayan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.